Karunia bahasa roh. Sebagaimana kita ketahui, ada 9 jenis karunia roh itu disinggung Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa mengadakan mujizat, nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ada 9. Karena kita merayakan hari Pentakosta dan identik dengan pencurahan Roh Kudus dan bahasa roh atau bahasa lidah, maka kita bahas karunia ini. Dan karunia berbahasa roh atau bahasa lidah ini adalah yang paling diperdebatkan dari dulu sampai sekarang. Tidak ada satu kata sepakat. Nah, sekarang kita bahas apa sih tujuannya bahasa roh itu diberikan. Satu. Untuk penginjilan. Yaitu mempertobatkan orang yang belum percaya. Ada jenis bahasa roh ini yang merupakan salah satu bahasa manusia itu di bumi. Disebut dalam bahasa Yunaninya seknolalia. Orang yang dikaruniakan bahasa roh ini tidak tahu dan tidak mengerti bahasanya. Tetapi orang lain dia mengerti bahwa itu bahasanya. Hal ini tuh terjadi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 sampai 6. Pada waktu itu ada segala bangsa di bawah kolong langit. Dan mereka bingung karena rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oke, itu yang pertama. Nah, saya pernah dengar kesaksian itu terjadi di Amerika. Ada seorang Vietnam, ini lewat gereja. Tiba-tiba ada orang berbahasa Vietnam dari dalam gereja di Pentakosta yang dilewatin itu. Memanggil-manggil nama dia. Dan dipesankan berita pertobatan untuk dia. Dan kemudian orang itu percaya dan bertobat. Nah, jadi hal seperti ini saya percaya bisa terjadi di mana saja dan kapan saja selama memang benar-benar Roh Kudus yang mengerjakannya. Bukan untuk popularitas atau untuk manipulasi. Jadi hal ini nggak perlu dipromosikan dan dipublikasikan. Biar Roh Kudus bekerja dengan caranya dan waktunya. Jadi yang pertama untuk penginjilan. Yang kedua, bahasa roh untuk bahasa doa kepada Tuhan. Yaitu bahasa roh yang memampukan seseorang untuk berbicara dalam bahasa yang tidak pernah ia pelajarin. Glossolalia. Di mana bahasa ini seringkali tidak dipahami oleh orang yang mengucapkannya. Dan orang yang mendengarkannya juga nggak paham. Itu 1 Korintus 14 ayat 14 dan 16. Bahasa roh jenis ini ditunjukkan untuk berbicara atau berdoa kepada Allah. Gunanya untuk meningkatkan kehidupan rohani seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 2a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, glossolalia ini, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ada kalanya dalam hidup kita, tuh kita memiliki pergumulan yang berat dan sulit dibahasakan dengan bahasa akal budi. Kayak benang kusut gitu layaknya. Dan tidak tahu dari mana nih mau ngomong apanya dan mulai dari mana dan seterusnya itu nggak tahu gitu loh. Nah, orang yang diberikan karunia bahasa roh ini dapat menggunakannya untuk berdoa intim dan kusuk bersama Tuhan. Maka 1 Korintus 14 ayat 2b berkata, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Juga kita baca dari satu kitab yang cuma berisi 1 pasal dan jarang dibaca, tetapi isinya menasihatkan kita soal berdoa dalam roh. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus.